Iman yang konsisten terus diperkatakan. Iman yang konsisten terus diperkatakan menghasilkan kata-kata yang positif. Kita belajar dari iman wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai 27. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya bertumbuh. Amin. Mendengar apa? Berita tentang Tuhan Yesus. Orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, semua laki-laki kenyang, gak termasuk wanita dan anak-anak. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan dan membuat mujizat. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebelum peristiwa ini, dia menjaga imannya dengan konsisten 12 tahun. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Endingnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita mengerti 12 tahun orang berjuang dengan untuk kesembuhan sakitnya. Semua hartanya habis. Malah bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Orang biasanya akan give up, putus asa. Mereka akan jadi sedih, mereka akan menarik diri, mereka akan menjadi orang-orang yang sensitif. Kita tanya baik-baik, sepertinya kita malah gak baik sama orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak mudah kondisinya. Tetapi wanita ini meskipun dia sudah mencoba 12 tahun, dia tidak kehilangan iman. Bahkan tetap konsisten. Dia tetap positif. Firman Tuhan di ayat ke-28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata sebab katanya dalam Amplified Bible ditulis for she kept saying. Itu artinya past tense yang berulang. Jadi sebetulnya terjemahan yang benar adalah sebab dia mengatakannya berulang-ulang. Dia mengatakannya terus-menerus. Mungkin tidak persis seperti ini, tetapi maksudnya seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia mengatakannya terus. Mungkin ketika ada orang-orang yang, kamu sudah 12 tahun mencoba, udah saatnya kamu give up aja, gak apa-apa. Tuhan udah tahu perjuanganmu kok. Udah, serahkan hidupmu saja sama Tuhan. Tapi mungkin dia katakan, aku tahu aku akan sembuh. Aku tahu Tuhan sanggup. Aku tahu akan ada waktunya yang Tuhan tentukan. Aku tahu suatu ketika Tuhan Yesus akan lewat sini. Dan kalau aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kata-kata positif keluar dari iman yang konsisten dan terus diperkatakan. Berapa banyak dari saya dan saudara belum 12 tahun, mungkin beberapa hari dalam pergumulan kita, beberapa minggu dalam pergumulan kita, beberapa bulan dalam pergumulan kita, dan kita sudah mengeluarkan yang tadinya kata-kata positif kemudian berubah menjadi keluhan, menjadi kekhawatiran, menjadi ketakutan. Ya, ingat, apa yang kita perkatakan, gema itu akan kembali kepada kita. Dan wanita ini menerima gemanya kembali. Ia disembuhkan. Amin. Saya berharap setiap saya dan saudara senantiasa berpikir positif, menjadi orang yang positif. Tadi Brother Samuel luar biasa sekali kesaksiannya, bagaimana Brother Samuel bersama keluarga mungkin mengalami sesuatu yang gak mudah. Lewat pujian tadi dia memperkatakan imannya, menyampaikan kata-kata positif bahwa mungkin keadaan tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Dan waktu saya duduk, saya mendapat satu pencerahan buat hidup saya. Saya mau pakai gini. Kalau keadaan tidak baik, tapi ujungnya baik, itu sebenarnya baik apa enggak? Baik.
Karena apa? Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Jadi kalau ada sesuatu yang sekarang ini kita hadapi kurang baik, sebenarnya itu proses yang kita lewati. Karena nantinya baik dan sangat baik. Jadi Brother Samuel, sebetulnya Tuhan betul-betul sedang menyiapkan yang terbaik. Kalau keadaan sekarang tidak baik, itu hanya sementara. Itu hanya proses. Amin. Yang kedua, beriman di setiap musim kehidupan. Beriman karena penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan. Kita belajar dari seorang Yusuf. Ketika kakak-kakaknya itu melempar dia ke dalam sumur. Ya, mungkin bisa dibantu, saya agak stuck. Di 1 Korintus 10:13 harusnya firman ini buat setiap kita. Supaya kita bisa berpikir positif seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kata pencobaan, saya mengganti dengan kata pergumulan atau masalah. Pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kamu alami ialah pergumulan-pergumulan, masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diberi masalah, diizinkan ada pergumulan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Amin. Selalu kalau ada masalah, selalu ada jalan keluarnya. Itu janji Tuhan dalam 1 Korintus 10:13. Selalu. Jadi kalau lihat masalah, jangan hanya lihat masalahnya. Pasti Tuhan siapkan jalan keluar dan kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk kita bisa melewati dan menanggungnya. Nah, Yusuf mengerti kebenaran itu sehingga waktu dia mungkin dicebloskan, dibuang ke sumur, pasti sebagai manusia dia akan, "Kak, jangan dong." Wajar lah, nggak mungkin dia dibuang, "Thank you Kak," terus tiba-tiba santai di bawah gitu ya, dia menikmati gitu. Pasti respon dia awalnya kecewa. Tapi ketika dia mengerti bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar dan solusi supaya Yusuf bisa menanggung, maka kata-kata positif akan keluar dari seorang Yusuf. Nggak berapa lama diangkat lagi, ternyata baru diangkat langsung dijual sebagai budak. Penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan Yusuf membuktikan Yusuf itu berkata-kata positif karena dia punya iman. Tuhan menyertai. Di Kejadian 39 ayat 2, tadi di dalam sumur, sekarang di rumah Potifar, di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Di mana lokasinya? Di rumah Potifar, di Mesir. Tadi di Israel, tapi sekarang di rumah Potifar. Ayat berikutnya kita lihat di setiap musim yang berbeda, lokasi berbeda. Kejadian 39 dan 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sekarang di dalam penjara. Tadi di rumah Potifar tapi kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dia dijebloskan ke penjara. Tetap orang yang mengerti penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan, dia akan hidupnya tetap positif. Buktinya apa? Di penjara dia tetap dipercayakan untuk berkarya. Dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara karena dia betul-betul orang yang luar biasa. Dimanapun ada, tetap berbuah. Orang yang positif, meskipun keadaan terjepit, meskipun keadaan tidak baik, posisi gak enak, lokasi gak enak, dia selalu menikmati ketidaknikmatan yang diizinkan dialami senikmat-nikmatnya. Suka gak ini? Ini pesan dari mentor saya ketika saya ada di titik terendah. Dia mengucapkan, "Nah, nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya." Nikmatnya banyak kan? Tapi nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Karena kita akan tetap bisa berpikir positif. Kita tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan. Rencana Tuhan tetap yang terbaik.
Amin. Yang ketiga, kita bisa hidup positif, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita beriman mempercayai rencana Allah. Kebanyakan dari kita, Tuhan sudah menuliskan, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi dengan pengenalan akan Tuhan, harusnya kita bisa belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita masih belajar dari Yusuf. Yusuf mengambil jalan Roma 8 ayat 28. Kita ngambil jalan apa tadi pagi? Boulevard, ini memang jalan boulevard ya Pak ya? Yusuf mengambil jalan Roma 8 ayat 28, di mana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf mengerti firman Tuhan ini ada dalam perjanjian baru. Paulus menuliskan surat ke kota Roma. Tetapi ini yang dialami Yusuf. Dari rumah di mana dia menjadi kesayangan bapaknya, masuk ke sumur, menjadi budak di rumah Potifar, menjadi pelayan di rumah Potifar, difitnah masuk ke penjara. Kemudian Tuhan pindahkan beberapa tahun setelah itu proses masuk ke istana. Ia melihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk satu rencana besar. Kenapa? Yusuf harus menolong bangsanya, bangsa Israel, di kemudian hari mengalami bencana kelaparan. Tapi proses pengutusan Yusuf ke Mesir itu lewat sumur, rumah Potifar, dan penjara. Dia bukan duta besar yang diutus kemudian terbang begitu saja dengan karpet merah menyambutnya di negeri Mesir, tapi lewat proses yang gak enak. Nah, Yusuf mengerti itu, dan karena dia mengerti rencana Tuhan, dia diutus ke Mesir untuk menyelamatkan bangsanya. Maka dia punya respon yang positif ketika kakak-kakaknya itu datang, yang dulu membuangnya ke sumur, yang merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Lihat respon Yusuf. Enggak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Dikatakan, tetapi sekarang kepada kakak-kakaknya yang ketakutan saat itu ketemu sama Yusuf, takut ada dendam gitu. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat berikutnya lebih jelas dalam Kejadian 45 7-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keselanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu dari kelaparan yang terjadi di negeri Israel, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf dipakai Tuhan dengan hikmatnya, itu bisa mengelola panen yang ada di Mesir, sehingga bisa cukup untuk Mesir, bahkan bisa menolong bangsa-bangsa di sekitar Mesir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bayangkan waktu kakak-kakaknya masih gak yakin kalau Yusuf itu gak balas dendam, Yusuf masih mengatakan, hei, bukan kamu yang membuat aku ke sini. Gak apa-apa aku dibuang ke sumur, gak apa-apa aku jadi budak, gak apa-apa aku ada di penjara, karena Tuhan yang menyuruh aku ke sini untuk menolong kalian. Positif gak? Tapi kalau kita lihat di sinetron Indonesia, kalau ada orang dendam, masa sih kita bisa baca pikiran orang kalau lagi di sinetron? Awas, aku akan berbalas dan damai. Suka lihat itu nggak ya? Saya suka aneh sama Tuhan Indonesia ya. Bisa membaca pikiran tapi ditampilkan gitu. Nah, Yusuf nggak kayak gitu. Pikirannya positif, kata-katanya positif, menenangkan, meneduhkan, mendamaikan. Amin. Amin. Di ayat berikutnya dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama nggak dengan Roma 8 ayat 28? Jalan yang tadi Yusuf ambil.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu Yusuf katakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Allah turut bekerja untuk kebaikan. Kebaikannya apa? Menolong keluarganya, bangsanya dari bencana kelaparan. Dan orang yang positif karena tahu penyertaan Tuhan di setiap musim, hidupnya pasti berdampak, hidupnya pasti diubahkan. Dari seorang pemimpi dreamer menjadi ruler, penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Bahkan dia dianggap sebagai bapaknya Fir'aun, membapai Fir'aun. Narapidana menjadi dari prison penjara pindah ke istana. Narapidana prisoner menjadi prime minister atau perdana menteri. Karena dia tahu, orang yang tahu penyertaan Tuhan, beriman dalam penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupannya dan tahu rencana Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya penting waktu kita membaca firman Tuhan ini, mendalami firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan ada dalam buku ini. Ini adalah surat cinta Tuhan. Penting sekali kita mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan Tuhan katakan, hidup yang kekal ketika kita mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dan Yusuf mengenal itu. Amin. Yang terakhir, iman yang mendatangkan keberanian. Kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana hidup yang positif itu karena iman yang mendorong kita untuk sebuah keberanian. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3:17 dikatakan mereka diperhadapkan kepada perapian, dapur perapian yang menyala-nyala, kalau mereka tidak menyembah patung buatan raja. Tapi lihat responnya, kata-kata positif. Mereka melihat sesuatu yang mungkin menjadi air hidupnya, tetap bisa berkata positif. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, itu kata-kata positif, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Bahkan perkataannya, doanya gak sampai di situ. Sadrak, Mesak, Abednego ngomong gini, tapi kalau kami dibiarkan mati di perapian yang menyala-nyala, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Dan setelah itu mujizat terjadi, mereka tidak terbakar. Orang yang positif akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Karena kata-kata positif itu keluar dari orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Kita belajar dari contoh yang lain, bagaimana Daud melihat Goliat. Kalau seluruh bangsa Israel, bahkan Raja Saul, mereka ketakutan. Mereka merasa diteror oleh Goliat yang besar. Nggak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Tetapi kita ingat, Tuhan mempersiapkan Daud di padang, mengembalakan domba 2-3 ekor saja. Setiap hari berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang. Dan Daud dilatih Tuhan menggunakan ketapel, slingshot. Semua orang melihat Goliat yang besar takut. Besarnya raksasa pejuang dari Palestina itu, Filistin itu, membuat bangsa Israel takut. Tapi bagi Daud, ini besar, lebih besar mungkin dari singa, mirip-mirip sama beruang yang aku kalahkan. Jadi Daud melihatnya sebagai sebuah hal yang positif. Ini target yang mudah untuk aku kalahkan dengan slingshot. Tergantung bagaimana kita melihat. Orang yang positif selalu hadir, timbul dari iman yang menimbulkan keberanian. Amin. Izinkan saya bercerita soal hidup saya. Silahkan dibantu untuk slide berikutnya. Tuhan berikan talenta saya bernyanyi dari kecil. Saya suka bernyanyi dari kecil. Kami dari keluarga yang gak punya Pak Roni. Kami ngontrak dari kontrakan biasa ke kontrakan berikutnya. Saya gak tahu kalau setiap tahun pindah kontrakan itu karena saya pikir kita pindah rumah. Ternyata ibu cari kontrakan yang lebih murah.
Dan saya suka nyanyi dari kecil karena waktu saya nonton televisi di rumah tetangga, tante numpang nonton dong. Saya terinspirasi oleh penyanyi yang saya lihat. Pernah suka lihat acara dulu SAFARI. Safari. Wah, sama ya Baroni sama saya. Yang nggak ketawa nggak tahu acara apa itu. Nah, saya terinspirasi sama acara itu sehingga dari kecil saya pengen jadi penyanyi. Saya mau bisa belajar nyanyi kamar mandi. Tahun 1994 Tuhan pertemukan saya dengan band ini, band saya Bass Jam. Tuhan berikan saya talenta bermusik, bernyanyi. Dan kalau saya nyanyi itu seperti saya perform seperti ini, saya menjadi frontman di band ini. Dan kalau saya nyanyi urat-uratnya keluar semua. Mau ngajar sekolah minggu all out seperti itu. Praise and worship mungkin all out seperti Brother Samuel. Nyanyi bersama band saya di panggung juga all out. 2017 di tahun 23 saya berkarya. Tuhan izinkan saya mengalami kondisi tulang yang kurang baik. Namanya osteopenia. Saya didiagnosa dokter osteopenia, kepadatan tulang yang rendah. Jadi bahayanya kalau saya jatuh atau cedera dan mungkin maaf ada retak atau patah tulang, sembuhnya bisa lama. Maka kalau saya tuh suka bersepeda, itu berhati-hati banget karena kalau saya jatuh dan maaf bila terjadi sesuatu sama tulang saya, sembuhnya akan lama. Dari kondisi osteopenia itu dokter minta saya di treatment setiap 3 bulan. Saya harus diinjek ke dalam darah saya agar tulang saya semakin menguat. Setiap 3 bulan saya terbang ke Kuala Lumpur. Treatment yang penting buat tulang saya itu, saya tanya sama dokter waktu itu, dokter mengatakan, kapan saya mengakhiri treatment ini? Wow, dokter katakan seumur hidup. Sebagai orang yang beriman, respon saya waktu itu, ya pasti sedih lah. Tidak mungkin saya dengan sebut, thank you. Pasti sebagai manusia saya kecewa. Jujur saya waktu itu drop. Berat badan saya turun dari 73 ke 68. Ada proses untuk bisa memperkatakan kata-kata yang positif. Saya hanya duduk diam. Saya hanya berdiam dalam kehidupan saya. Beberapa bulan treatment itu, treatment yang perlu buat tulang saya, ternyata berimpact, memberikan side effect kepada pita suara saya. Dia tidak hanya memperkuat tulang, tapi dia mempertebal darah laring di sini pita suara. Nah, pita suara yang tebal itu nggak bisa melengking seperti sebelumnya. Pita suaranya tidak seelastis dulu, sehingga saya mengalami penurunan, perkataannya adalah istilahnya mengalami penurunan kemampuan bernyanyi atau ability untuk mencapai nada tinggi seperti sebelumnya. Saya sudah coba cek, berobat ke beberapa tempat, termasuk saya waktu itu sempat pelayanan ke Australia, waktu itu ada ke Singapura, dan waktu itu ada ke Macau, ada ke Taiwan. Saya cek dokter THT di sana. Hasil yang harus saya terima adalah pita suaranya nggak bisa balik ke posisi semula karena penebalannya menyebabkan cedera yang membekas di pita suara saya. Lalu apa yang saya alami? Saya mau ceritakan bagaimana kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap menjadi orang yang positif. Beberapa tahun kemudian, 2 tahun sampai tahun 2019 itu adalah akhir saya berkarya bersama band saya. 25 tahun saya harus mengakhiri karena kondisi pita suara saya. Jujur gak mudah saat itu. 25 tahun bermusik, saya harus meninggalkan. Biasa bernyanyi, melayani sekolah minggu dengan suara. Masih bisa berbicara, tapi untuk bernyanyi waktu itu sangat sulit. Sekarang bisa bernyanyi, tapi nada suaranya diturunkan. Saya hanya perkataan ini, Tuhan, pergumulan yang aku alami, ini pergumulan biasa. Saya harus perkatakan perkataan firman Tuhan. Engkau menyertai saya, dan Engkau memberikan jalan keluar. Ini tidak melampaui kekuatan saya. Maka saya memperkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Saya memperkatakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. I can do all things to Christ who strengthen me. Awalnya berat, awalnya sambil nangis.
Bahkan kalau saya boleh jujur sama Pak Roni, kami terbang Pak ke Saparua. Jadi cari waktu 2 minggu, betul-betul nggak ada gangguan karena nggak ada internet juga di sana, nggak ada signal. Kami terbang ke Maluku, lalu naik speedboat ke Pulau Saparua, ke Desa Au, tempatnya istri saya, Desa Au. Dan ada pantai Motoni, itu pantai di dekat rumah istri saya di Saparua. Tiap hari saya cuma menyendiri, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan I can do all things through Christ. Tuhan, aku bisa bersama. Kata-kata positif terus keluar dari hati saya, dari hati yang berusaha untuk bisa menyelami apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu, saya membagikan kesaksian ini. Setiap kita mungkin tidak imun akan adanya masalah dalam kehidupan kita. Saya boleh undang teman-teman Presiden Worship. Mengikut Kristus itu bukan berarti kita tanpa masalah. Mengikut Kristus bukan berarti nggak ada pergumulan. Mengikut Kristus selalu ada penyertaan Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi. Mengikut Kristus selalu ada solusi yang Tuhan siapkan. Maka kita harus belajar hidup positif. Karena apa? Yang pertama saya belajar, mungkin bisa di next. Iman yang konsisten terus diperkatakan, itu akan melahirkan hidup yang positif. Saya masih menjadi treatment ini for a lifetime, tapi saya melewatinya dengan positif. Terima kasih Tuhan, tulang-tulangku kuat. Terima kasih Tuhan, aku bisa berjalan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, meskipun pita suaraku terbatas, Engkau pakai buat menyampaikan kebenaran. Kita belajar dari wanita mengalami penderitaan 12 tahun. Dia tidak menyerah. Belajar dari Yusuf, beriman di setiap musim Tuhan menyertai. Belajar dari Yusuf, mengerti rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Supaya setiap apapun yang kita alami, selalu kita responnya positif. Pikiran positif, kata-kata positif, dan iman yang mendatangkan keberanian. Apapun yang kita alami, Tuhan beserta saya dan saudara. Amin. I can do all things through Christ who strengthens me. Katakan, Tuhan bekerja dalam segala hal. Katakan, Tuhan siapkan masa depan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Setiap lagu terinspirasi dari firman Tuhan, itu kata-kata yang positif. Tapi kita juga bisa mengucapkan kata-kata negatif. Kita bisa mengeluh, kita bisa kecewa, kita bisa menjadi takut. Pilihlah untuk hidup positif, karena kita beriman. Sama-sama kita bangun berdiri. Stop berkata negatif. Amin. Mulailah berkata positif karena iman. Pulanglah dalam damai sejahtera. Selamat menjalani kehidupan beriman. Walk by faith. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup positif karena beriman. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Berkenan kepadamu. Katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya
Terima kasih Tuhan. Kata hamba itu diambil dari akar kata duli, atau artinya budak. Maria menggunakan kata hamba, budak, duli, menyerahkan seluruh haknya di bawah kehendak Tuhan. Paulus menggunakan kata yang sama. Dulu kita adalah budak dosa, dipulihkan Tuhan, ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Kita menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran. Hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Dia sumber iman saya dan saudara. Di atas kayu salib dia katakan, "It is finished." Semua sudah selesai. Dia adalah imam besar agung yang melampaui apapun yang merasakan kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Tidak ada masalah yang berat yang ada. Tuhan yang besar yang menyertai, memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara. Maka masuklah, teruslah kerjakan keselamatan saya dan saudara dengan hidup positif, berpikir positif, kata-kata positif, respon positif, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mampukan, kuatkan jemaat. Kami akan mengatakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kekuatan kepada kami. Sehingga apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun musim kami akan tetap positif. Kami akan tahu ada rencana Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jemaatmu semua akan penuh dengan kesaksian yang hebat. Karya Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan senantiasa, terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman, kami siap melakukan dan menghidupi. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin.